Pernah nggak kamu kepikiran terus tentang masa depan? Takut kalau nanti gagal, takut kalau nggak bisa mencapai impian, atau takut kalau hidup nggak berjalan sesuai harapan? Kamu bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Kekhawatiran tentang masa depan adalah sesuatu yang hampir semua orang alami. Tapi di video ini, aku ingin mengajak kamu untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan membahas konsep stoikisme yang bisa membantu kamu berhenti khawatir dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Kenapa kita sering khawatir? Sebagian besar dari kita takut akan masa depan karena kita ingin kepastian. Kita ingin tahu apakah yang kita lakukan saat ini akan membuahkan hasil yang baik nanti. Tapi masalahnya, dunia ini nggak bisa ditebak. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik, pernah berkata, "Kalau sesuatu terjadi di luar kendali kamu nggak perlu khawatir. Kalau sesuatu ada dalam kendali kamu tinggal bertindak." Jadi, kalau kamu sering merasa cemas tentang masa depan, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Atau ini sesuatu yang ada di luar kendaliku? Karena kalau sesuatu ada di luar kendali kita, buat apa kita membuang energi untuk mengkhawatirkannya? Next, konsep stoikisme dalam menghadapi masa depan. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada dua hal. Satu, apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan respon kita. Dua, apa yang nggak bisa kita kendalikan? Salah satunya adalah keadaan di luar diri kita. Misalnya, kamu takut nggak sukses di masa depan. Tapi sukses itu adalah hasil dari proses yang kamu jalani hari ini. Jadi daripada sibuk mikirin hasil akhir, kenapa nggak fokus aja pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Epictetus pernah berkata, seorang filsuf stoik pernah bilang, "Jangan berharap dunia berubah sesuai keinginanmu. Berubahlah agar bisa menerima dunia apa adanya." Kamu nggak bisa mengontrol dunia, tapi kamu bisa mengontrol cara kamu merespon dunia. Next, teknik stoikisme untuk berhenti khawatir. Sekarang, bagaimana caranya supaya kamu bisa lebih tenang menghadapi masa depan? Ada beberapa teknik dari stoikisme yang bisa kamu terapkan. Satu, dikotomi kendali. Setiap kali kamu merasa cemas, tanyakan ke diri sendiri, apakah ini ada dalam kendaliku? Kalau iya, lakukan sesuatu. Kalau enggak, lepaskan. Sesederhana itu. 2. Premeditatio malorum, yang artinya membayangkan hal buruk. Bayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tapi supaya kamu siap menghadapinya kalau benar-benar terjadi. 3. Hidup di saat ini atau mindfulness. Boleh merencanakan masa depan, tapi jangan sampai terjebak di dalamnya. Fokuslah pada langkah yang bisa kamu ambil sekarang. 4. Amor fati, yang artinya mencintai takdir. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, terima sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Ketika kamu bisa menerima kenyataan dengan lapang dada, kamu akan lebih tenang. Next, bagian 4. Studi kasus dan motivasi. Dulu, aku juga sering khawatir tentang masa depan. Takut kalau apa yang aku lakukan sekarang gak membawa hasil. Takut gagal, takut mengecewakan orang lain. Tapi setelah aku belajar stoikisme, aku sadar bahwa kekhawatiran itu cuma ilusi yang ada di dalam kepala. Banyak orang sukses yang awalnya juga takut, tapi mereka lebih memilih fokus untuk ke proses daripada hasil akhirnya. Salah satu contohnya adalah Steve Jobs. Waktu dia dipecat dari Apple, dia bisa saja menyerah dan tenggelam dalam ketakutannya. Tapi dia memilih untuk tetap berkarya. Hasilnya, dia kembali ke Apple dan membawa perusahaan itu ke level yang lebih tinggi. Jadi, kalau kamu sekarang lagi khawatir tentang masa depanmu, aku ingin bilang, tenang saja. Kamu nggak sendiri. Dan lebih penting lagi, kamu bisa melatih diri supaya lebih tenang menghadapi hidup. Dan untuk sebagai penutup, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kekhawatiran yang nggak perlu. Mulai sekarang, coba latih diri kamu untuk lebih stoik.
Fokus pada yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak, dan nikmati hidup apa adanya. Kalau kamu suka membahas seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Terima kasih.